Jadi pertanyaan Anda, di mana bentuk kekuasaannya Yesus? Dia mampu mengatur alam semesta, dia tunjukkan. Ketika angin topan dan ketika danau pada saat itu penuh dengan kemarahannya, Yesus menghardik dengan kuasanya, diam, maka seketika semuanya langsung teduh. Atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan, di situ Yesus itu menegaskan kepada pengikutnya bahwa barang siapa yang berkumpul dalam nama aku, 2 atau 3 orang, maka aku berada di tengah-tengahnya. Andai kata di dunia ini ada sekitar 2 juta manusia, di mana 2 juta manusia ini berkumpul dalam waktu yang sama, berdoa di dalam nama Yesus. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apakah berarti Yesus itu ada banyak? Tidak. Tetapi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang berkumpul dalam namaku 2 atau 3 orang, maka aku berada di tengah-tengahnya, menunjukkan bahwa Yesus dalam kodratnya sebagai Allah tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Ya, dia tidak dapat ditundukkan oleh hukum alam dalam kodratnya sebagai Allah. Yang kedua, apa buktinya Jackson bahwa Yesus itu mampu mengatur alam semesta? Yesus menunjukkan kuasanya ketika dia mengatur alam semesta yang sedang marah. Matius 8 ayat 23 dan 27. Kita lihat. 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Langsung ke 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Oh, sampai 2. Oke, saya ulang. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sebentar. Sehingga pada peristiwa itu apa yang terjadi, Kak Erlin? Angin ribut. Angin ribut, alam semesta nampaknya sedang mengamuk. Apa yang terjadi ayat selanjutnya? Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bayangkan, pada saat terjadi angin topan disertai dengan ombak yang begitu besar, seluruh murid-murid Yesus ketakutan. Lalu Yesus mengatakan, kenapa kamu takut? Dengan kemahakuasaannya Yesus, dia menghardik angin topan dan danau itu dengan mengatakan, diam. Apa yang terjadi teman-teman, Kak Erlin? Maka danau itu menjadi tenang. Jadi pertanyaan Anda, di mana bentuk kekuasaannya Yesus? Dia mampu mengatur alam semesta, dia tunjukkan. Ketika angin topan dan ketika danau pada saat itu penuh dengan kemarahannya, Yesus menghardik dengan kuasanya, diam, maka seketika semuanya langsung teduh. Kenapa Yesus mampu melakukan itu? Kolose 1 ayat 15, Kak Erlin. Suaranya agak dibesarkan, Kak. Okay. Ya Faruk Sainipar, sebentar, nanti saya akan naikkan kamu. Kita selesaikan dulu kepada Bang 24 ini. Ya, kenapa Yesus itu mampu berkuasa untuk mengatur alam semesta? Kolose 1 ayat 15. Ayat 15. Agak nyaring Kak Erlin suaranya. Oke. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan. Lanjut. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, dengarkan. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kenapa bisa segala sesuatu diciptakan oleh Dia? Dia ini siapa? Yohanes 1 ayat 1 saya bacakan dalam bahasa Yunani, KRD nanti nyambung bahasa Indonesia. En arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Pada mulanya ada Sang Sabda. Sang Sabda itu bersama-sama dengan Allah Bapa menggunakan kata theon, dan Sang Firman itu hakikatnya adalah Allah menggunakan kata theos. Terima kasih. Oke, saya mau tentang konsep ketuhanan tadi, Yesus menjaga alam semesta ini. Oke, tadi menarik ya. Tadi begini Bang Victor, tadi saya sudah menjawab bahwa Yesus itu menunjukkan kemahakuasaannya dengan bukti dia menghardik, ya. Dia menghardik danau yang penuh dengan gelombang. Dia menghardik angin topan yang begitu besar. Wah, dia menghardik pohon yang begitu besar. Nih contohnya Kak Fafilia nih. Oke. Itu Bentar. salah satu bukti daripada kemahakuasaannya Yesus. Oke. Silakan. Terima kasih Kak Fafilia. Silakan. Betul Ikhwan. Tidak. Ketika saya katakan tadi, bagaimana Yesus menjaga alam semesta ini, mentadbir sekian alam, adanya malam, adanya hujan, adanya ribut petir kan. Kalau dalam konsep Islam, ini saya bawa sebuah Islam ya. Terima kasih. Dalam Al-Baqarah ayat ke 255 ataupun yang lebih famous orang panggil ayatul kursi. Di situ menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatu wa la na'um. Allah itu maha kuasa, berdiri sendiri, menjaga, mentadbir alam ini, tidak rasa lelah dan mengantuk. Seperti ibarat begini Bang, ini bumi, ini ibarat bumi lah kan, ataupun inilah, ini bumi. Jadi Tuhan ini sebagai sang perkasa yang menjaga alam semesta ini ibarat ini. Jadi kalau saya mengantuk, jadi Tuhan itu tidak perlu mengantuk Bang. Saya dengar tadi ayat-ayat Bible Anda mengatakan Tuhan Anda tidur. Jadi bagaimana ketika Tuhan Anda tidur, bagaimana dia menjaga alam semesta ini? Sedangkan Tuhannya di Islam, jangankan tidur, tidak mengantuk pun tidak. Coba cek Al-Baqarah 255. Tuhan saya itu tidak perlu mengantuk Bang. Dia maha perkasa, menjaga, mentadbir sekalian alam. Oke. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, Sekarang bagaimana dia boleh menjaga alam ini kalau dia tidur? Silakan Bang. ada istilah dalam dasar hukum itu actorit incubit probatio. Artinya dia yang mendalilkan, dia yang menyatakan, dia yang membuktikan. Oke lah, klaimnya Al-Quran bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan, telah diatur oleh Allah. Bahkan Allah itu juga berkuasa yang mematikan dan membangkitkan manusia. Betul demikian? Dikonfirmasi dulu. Betul tidak? Tidak Bang, Anda terus terang saja. Enggak, saya mengkonfirmasi tadi. Anda tadi kan mengatakan Allah itu berkuasa membangkitkan manusia dan berkuasa mematikan manusia. Boleh? Seperti itu narasinya? Ya betul. Sekarang pertanyaannya, itu kan klaim. Setiap klaim itu harus dibuktikan dengan asas-asas bukti. Variabel A, variabel B. Pertanyaan saya, kalau memang Allah itu maha... Tenang dulu, nggak apa-apa, jangan takut. Kalau Allah itu maha membangkitkan manusia seperti klaimnya Al-Quran, coba buktikan kepada saya satu manusia yang sudah pernah Allah bangkitkan. Siapa namanya dan siapa orangnya? Tunjukkan ayatnya. Begini Bang, kita jangan kemana-mana dulu. Kita ke konsep bagaimana Yesus menjaga alam semesta ini. Anda lucu loh. Anda lucu. Justru Anda yang lucu. Kenapa bawa saya ke sana? Saya mau Anda menjelaskan bagaimana Yesus menjaga alam semesta ini tanpa tidur. Sedangkan Tuhan saya itu Bang Fitiur, tadi saya sudah membuktikan. Tadi kan premis saya,
premis saya ya bahwa Yesus itu berkuasa mengatur alam semesta. Betul tidak? Premis saya seperti Mana itu. dalilnya? Ketika dia tidur, bagaimana dia menjaga Boleh? alam semesta ini? Ya, Ketika tenang dia dulu tidur? Bang. Tenang dulu Bang. Tenang. Jawab saja, Premis jangan saya panjang tadi kali. kan, premis saya tadi kan Yesus itu berkuasa mengatur alam semesta. Nah, pertanyaan Anda tadi, Ketika dia tidur, gimana tenang dia mau menjaga alam dulu, semesta ini? tenang dulu, tenang. Buktinya apa, Jackson? Bahwa Yesus itu berkuasa untuk mengatur alam semesta. Saya tunjukkan ayatnya. Kak Erlin, bantu dulu Kak Erlin. Lukas 8 ayat 22 dan 25. Saya tunjukkan Yesus itu menunjukkan kuasanya mengatur alam semesta. Lukas 8 Oke, ayat ketika dia 22. tidur, bagaimana dia menjaga Boleh, alam saya semesta boleh ini? selesaikan dulu? Boleh saya selesaikan dulu? Anda baru menjawab. Saya tanya ketika dia tidur. Di perahu Ya. pun dia tidur. Adakah Tuhan tidur? Apakah masuk akal Tuhan tidur? Masuk akal. Dia tidur dalam kodratnya sebagai manusia. Tetapi dalam keilahiannya, tenang. Oke, Yesus itu, kodratnya sebagai Pak, manusia. ya saya selesaikan dulu lah Pak. Yesus ini adalah pribadi firman Allah yang punya dua hakikat. Hakikat ilahi dan hakikat insani. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia merasakan apapun yang dirasakan oleh manusia. Bantu dulu, sebentar dulu. Anda kan bertanya, ini saya baru menjawab, Anda ngomong lagi. Tadi Anda menjelaskan, Jackson, Allah itu berdasarkan Quran surah Al-Baqarah, maha kuasa, maha ini, maha membangkitkan. Saya diam loh, saya nggak bersuara loh. Betul nggak teman-teman? Tapi kenapa ketika saya menjawab pertanyaan Anda, saya baru beberapa kalimat Anda sudah kepanasan? Tenang, tenang. Jadi Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia, dia tetap memiliki hakikat sebagai Allah. Dibantu dulu Kak Erlin, Roma 9 ayat 5. Kita lihat. Roma 9 ayat 5. Terima kasih Kak Favlia. Salve bundaku Ferrari Wang, shalom. Bantu dulu Kak Erlin. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, syukur kepada Allah. Jadi berdasarkan kitab suci kami menegaskan sekalipun Yesus itu dalam kodratnya sebagai manusia, dia tetap memiliki kodrat ilahi sebagai Allah. Tentunya ketika dia menjadi manusia, maka dia itu akan merespon segala sesuatu berkaitan dengan kelemahan manusia yang dirasakan oleh manusia. Ibrani 4 ayat 15 Kak Erlin. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, jadi Santo Thomas Aquinas itu menjelaskan dua kodratnya Yesus itu dikomunikasikan oleh pribadinya firman Allah itu secara harmonis, secara baik. Ketika Yesus merasakan lapar, ketika Yesus merasakan haus, ketika Yesus merasakan ngantuk, ketika Yesus merasakan kematian, ketika Yesus merasakan ketakutan, maka kodrat kemanusiaan tadi dikomunikasikan oleh pribadi Yesus yang ditunjukkan melalui perkataan dan perbuatan. Ini Bapak ini yang hilang-hilang, nanti benar-benaran hilang kepalamu nanti. Fokus to the topik pembahasan kita. Yang kedua, ketika Yesus itu menunjukkan kodrat keilahiannya, kodrat keilahian itu dikomunikasikan secara harmonis oleh pribadinya melalui perkataan dan perbuatan. Bantu dulu Kak Orlin. Yohanes 5 ayat 20 Kak Erlin. Yohanes 5 ayat 20. Oke. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu,
sehingga kamu menjadi heran. Perhatikan, apa sih yang dikerjakan oleh Yesus berkaitan dengan pekerjaan yang begitu besar? Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa, apapun juga dikerjakan oleh anak atau aku. Pertanyaan sederhana Kak Erlin dan teman-teman semua. Apa pekerjaan pertama kali sang Bapa? Menciptakan alam semesta. Ketika Yesus mengatakan apa yang dikerjakan oleh Bapa juga aku kerjakan, mengkonfirmasi bahwa Yesus turut ambil bagian dalam pekerjaan penciptaan. Yang kedua, Yesus itu adalah Allah yang menepati setiap pernyataannya, Fityur. Contoh, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu klaim. Betul tidak Kak Fafilia? Saya, Kak Erlin, teman-teman Kristen semua, kita bisa membuat sebuah kesaksian seperti itu. Tetapi kita tidak punya kuasa untuk membuktikan perkataan kita. Pertanyaannya, apakah Yesus membuktikan perkataannya bahwa dia berkuasa membangkitkan manusia dari kematian? Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Katanya, betul tidak teman-teman? Masih katanya. Pertanyaannya, Yesus membuktikan tidak perkataannya? Ayat selanjutnya. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lanjut. Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Oke, perhatikan teman-teman. Di situ Yesus itu pergi ke pemakamannya atau kuburan daripada Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Ya, bahkan dikatakan tubuhnya Lazarus itu sudah berbau. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat 43. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kemudian ayat selanjutnya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Perhatikan, Yesus membuktikan perkataannya bahwa dia berkuasa membangkitkan manusia dari kematian. Dia menunjukkan perkataannya melalui tindakan nyata. Maka kodrat keilahian yang dikomunikasikan oleh pribadi Yesus itu terkoneksi kepada murid-muridnya. Bagaimana respon murid-murid Yesus, Kak Erlin? Yohanes 20 ayat 28. Apa responnya murid Yesus ketika melihat kemahakuasaannya tadi? Sebentar. Panjangan kali. Izinkan saya. Waduh, takkan saya mau dengar terus kau. Sebentar. Yohanes 20 ayat 28. Ini penutup. Kali kau. Ini penutup. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak ketika disebut sebagai Allah? Ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.